Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai industri global dan isu-isu manajemen di masa depan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Khairul Muna, 2 Dewi Zulaikho, 3 Rizky Ananda Chandra Puspita, 4 Dewi Fitriah Wulandari, 5 Fida Amalia Fitriani, 6 Siti Ririn Lailiatul Mu'alifah, 7 Atika Nur Isanti, dan 8 Eki Wahyu Kumala. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh pemateri. Pengertian industri global. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Menurut Hadi Sarawan yang mengutip pendapat para ahli, diantaranya Teguh S. Pambudi mengatakan industri adalah sekelompok perusahaan yang bisa menghasilkan sebuah produk yang dapat saling menggantikan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Hinsa Zahan, industri adalah bagian dari sebuah proses yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi sehingga menjadi sebuah barang baru yang memiliki nilai lebih bagi kebutuhan masyarakat. Sedangkan globalisasi adalah sebuah proses penyusutan dunia yang di dalamnya jarak semakin pendek dan hal-hal bergerak lebih dekat. Globalisasi diartikan sebagai ancaman terutama bagi mereka yang tidak siap untuk menghadapi arus, akan tetapi juga bisa dipersepsikan sebagai peluang bagi mereka yang mampu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa industri global adalah industri di mana posisi-posisi strategis pesaing dalam pasar geografis atau nasional utama pada dasarnya dipengaruhi posisi globalnya secara keseluruhan. Materi yang selanjutnya yaitu tantangan global dunia industri. Nah, di era globalisasi ini, dunia industri menghadapi banyak sekali tantangan. Mengapa? Karena globalisasi telah membawa semua persoalan menjadi semakin kompleks, persaingan semakin keras, dan memerlukan perubahan-perubahan baik dalam struktur organisasi, manajemen, maupun sumber daya pendukung operasional di lini produksi. Di era global ini, sistem produksi harus benar-benar dioperasikan secara efektif dan efisien, kemudian dikembangkan dengan penguasaan informasi dan jaringan kerja yang lebih sinergik. Nah, kemudian dalam upaya pemenuhan kepuasan customer yang sangat beragam, sistem produksi kemudian harus ditata kembali secara fleksibel, responsif, dan inovatif. Begitu juga dengan organisasi industri, selanjutnya beranjak dan bergeser maju dalam pola struktur jaringan kerja dengan menempatkan pekerja sebagai sparring partner in progress. Di sini, aktivitas kerja manusia dan begitu pula struktur organisasi kerjanya akan beraliansi dalam sebuah mata rantai kerjasama dengan semangat kebersamaan. Nah, selanjutnya, dalam hal peningkatan daya saing, industri tidak saja harus mampu meningkatkan produktivitas totalnya, akan tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas, menekan biaya, dan memenuhi keinginan customer secara tepat waktu. Untuk menghadapi situasi dan kondisi semacam ini di era globalisasi, kemudian diperlukan seorang manajer industri yang benar-benar menguasai metode atau keilmuan teknik industri. Di sisi lain, juga diperlukan seorang manajer industri yang mampu bertindak sebagai pemecah persoalan, pengendali perubahan, dan peredam konflik yang senantiasa dapat memformulasikan dan melahirkan konsep-konsep baru untuk menghadapi segala kompleksitas dan ketidakpastian yang terjadi.
Dengan mengacu pada ABET Engineering Criteria 2000, maka seorang profesional teknik industri tidak saja harus menguasai kepakaran teknik industri, tetapi juga harus memiliki wawasan, pemahaman, dan kemampuan seperti halnya kemampuan untuk bekerja dalam kelompok atau organisasi, pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan etika profesi, kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, kesadaran lingkungan, kepekaan tinggi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi menyangkut berbagai macam isu kontemporer, aktual maupun situasional, dan kemampuan berorganisasi, manajemen, dan leadership, dan sebagainya. Berdasarkan ABET Engineering Criteria 2000 tersebut, seorang profesional teknik industri tidak saja diharapkan akan memiliki kemampuan akademis dan kompetensi profesi keinsinyuran atau engineering yang baik saja, tetapi juga memiliki wawasan dan kepekaan terhadap segala permasalahan yang ada di industri maupun masyarakat. Konsep dasar manajemen. Secara sistematik, manajemen mempunyai beberapa arti, tergantung dari konteks dan maksudnya. Tidak ada definisi yang standar dari manajemen yang dapat diterima secara universal. Akan tetapi, meskipun kata manajemen mempunyai arti yang beraneka ragam, tidaklah menghilangkan arti kata yang tepat dan benar. Kata manajemen yang dipakai adalah merupakan terjemahan baku dari manajemen dalam bahasa Inggris. Manajemen berasal dari kata to manage, artinya mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Manajemen bukan saja digunakan dalam bidang organisasi, pemerintahan, swasta, lembaga-lembaga kemasyarakatan, bahkan dalam organisasi keagamaan sekalipun. Manajemen sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan misinya. Yang pertama adalah sistem manajemen dalam suatu industri. Dalam suatu industri, khususnya industri besar, merupakan suatu komunitas yang perlu diatur kinerjanya agar dapat berjalan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang pertama adalah manajemen berdasarkan sumber daya manusia. Pengorganisasian dari suatu komunitas tersebut diperlukan sistem manajemen, di mana sistem tersebut harus dapat menyatukan elemen-elemennya agar dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar terdapat 6 elemen sistem yang perlu diatur, yaitu yang pertama manusia, yang kedua material, yang ketiga metode, yang keempat mesin, yang kelima market, yang keenam lingkungan. Keenam elemen tersebut 5L yang saling mendukung agar dapat tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Di antara elemen-elemen dalam sistem tersebut yang mempunyai peran yang cukup besar adalah manusianya, di mana dalam era sekarang ini manusia merupakan salah satu bagian dari sumber daya yang selanjutnya disebut dengan sumber daya manusia atau SDM. Kolektivitas manusia dalam suatu organisasi mempunyai kemampuan atau skill, pengetahuan atau knowledge, pengalaman, experience yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, organisasi dalam suatu industri atau perusahaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama manajemen puncak. Dalam sistem organisasi, manajemen puncak merupakan manajemen tertinggi di mana orang-orang yang duduk pada posisi ini mempunyai tugas yang cukup berat, karena harus memutuskan hal-hal penting dan mengatur yang menyangkut kelangsungan hidup dan keberhasilan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua adalah manajemen menengah. Manajemen menengah ini terdiri dari pimpinan-pimpinan pabrik dalam suatu industri, misalnya industri petrokimia, industri pupuk, dan dapat terdiri
lebih dari satu pabrik atau kepala-kepala divisi. Tugas dari bagian ini adalah mengembangkan dan menjalankan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Dan yang ketiga adalah manajemen pelaksana. Pada tingkat ini terdiri dari personil yang melaksanakan tugas yang telah dikembang oleh manajemen menengah dan bertanggung jawab kepadanya. Berdasarkan keterangan tersebut, maka semakin tinggi tingkat manajemennya akan diduduki oleh semakin sedikit jumlah personilnya. Demikian pula sebaliknya pada tingkat manajemen pelaksana yang terdiri dari jumlah personil yang cukup banyak. Sebaliknya, untuk tugas dan tanggung jawab, semakin tinggi manajemen, maka dia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu manajemen berdasarkan proses. Salah satu bagian yang cukup penting pada manajemen berdasarkan proses ada 4 elemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau accounting, dan pengendalian atau controlling. Keempat elemen ini perlu berjalan secara simultan sehingga akan didapatkan perusahaan yang sehat dan kuat. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam perencanaan, khususnya produksi, perlu dipertimbangkan 2 hal, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang menyangkut jumlah produk yang perlu dihasilkan berdasarkan pada kemampuan pasar, sedangkan faktor internal merupakan faktor yang menyangkut jumlah produksi berdasarkan kemampuan dari pabrik tersebut. Dalam hal ini tergantung dari 4 hal, selain faktor manusia sebagai bagian dari sumber daya manusianya dan market sebagai bagian dari faktor eksternalnya, yaitu mesin, material, metode, dan lingkungan. Isu lingkungan dalam industri kimia merupakan isu cukup penting untuk diperhatikan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, di mana pengorganisasian pada semua bagian dari elemen sistem, mulai dari pengorganisasian manusia dengan pembagian tugas dan tanggung jawabnya, materialnya dengan menentukan spesifikasi baik bahan baku maupun produk yang akan dihasilkan berdasarkan kemampuan pasar, mesin dan penentuan jadwal pengoperasian, perawatan, pergantian spare part, metode yang digunakan baik dalam sistem unit proses maupun unit operasinya. Lingkungan harus diperhatikan dengan baik, dalam artinya proses produksi yang bersifat ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga, pelaksanaan atau accounting. Pelaksanaan ini merupakan implementasi dari deskripsi tugas yang telah dibuat pada kedua tahap sebelumnya, yaitu perencanaan dan pengorganisasian oleh manajemen menengah ke atas. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai subjek agar dihasilkan produk yang mutunya sesuai dengan standar dan jumlah produksi sesuai dengan rencana serta waktu yang tepat sesuai jadwal. Dalam hal ini, objek yang dikendalikan merupakan elemen-elemen sistem seperti manusia, material, mesin. Kemudian prinsip-prinsip manajemen. Prinsip itu sendiri adalah azas dasar atau kaidah, yaitu pernyataan kebenaran fundamental yang menjadi pokok dasar berpikir atau melakukan kegiatan. Jadi, prinsip-prinsip manajemen adalah asas atau dasar ataupun kaidah yang merupakan pernyataan atau kebenaran fundamental yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas memimpin suatu usaha kerjasama untuk mencapai suatu keseimbangan yang setinggi-tingginya dalam melakukan proses pencapaian tujuan, di mana Fayol pada tahun 1925 merumuskan ada 4 prinsip dalam manajemen, yaitu 1. Pembagian kerja. Untuk mencapai
dalam menggunakan tenaga manusia dan faktor-faktor produksi lainnya. Prinsip ini sangat penting mengingat adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan. Yang kedua, asas kekuasaan atau kewenangan dan pertanggungjawaban. Kedua prinsip ini merupakan kunci dalam menjalankan roda usaha kerjasama. Yang ketiga, disiplin yang meliputi ketaatan, kesungguhan hati, kerajinan, kesiapan, persetujuan, kebiasaan, tata krama antara badan usaha tersebut dengan warganya. Yang keempat, kesatuan perintah atau komando adalah prinsip yang mengharuskan bahwa perintah yang diterima oleh seseorang pegawai tidak boleh diberikan oleh lebih dari seorang petugas di atasnya. Yang kelima, kesatuan arah gerak adalah prinsip yang mengatakan bahwa tiap-tiap golongan pekerjaan yang mempunyai tujuan yang sama harus mempunyai satu rencana dan dikepalai oleh seorang manajer saja. Yang keenam, subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum. Maksudnya di dalam golongan manapun kepentingan kelompok harus mampu mengatasi kepentingan perorangan. Yang ketujuh, pemberian upah atau gaji para pegawai. Prinsip ini merupakan pembayaran upah dan cara-cara pembayarannya supaya adil dan memberikan kepuasan yang maksimum bagi pegawai dan majikan. Yang kedelapan, sentralisasi, yaitu prinsip yang mengatakan bahwa semua organisasi harus dapat berpusat atau harus mempunyai pusat. Yang kesembilan, rangkaian perintah adalah prinsip yang mengharuskan bahwa perintah dari atas ke bawah selalu mengambil jarak yang paling dekat. Yang ke-10, tata tertib atau ketentraman. Prinsip ini dibagi atas ketertiban material dan ketertiban sosial. Kedua ketertiban tersebut sebagai suatu semboyan bahwa harus diadakan tempat atau tiap orang maupun barang dan setiap orang maupun barang harus ada pada tempatnya. Yang ke-11, keadilan. Prinsip ini dianggap sebagai sesuatu yang menimbulkan kesetiaan dan ketaatan bawahan dengan jalan mengkoordinasikan kebaikan dan keadilan para manajer dalam memimpin bawahannya, sehingga menimbulkan rasa tunduk terhadap kekuasaan dari pihak atasan. Yang ke-12, kestabilitas masa jabatan dalam kepegawaian untuk menghindari turnover yang tidak dikehendaki. Yang ke-13, inisiatif adalah prinsip yang mengatakan bahwa seseorang kepala harus pandai memberikan inisiatif atau prakarsa pada bawahannya. Yang ke-14, kesetiaan kelompok adalah prinsip bersatu itu teguh atau suatu kelanjutan dari prinsip kesatuan komando. Menyinggung dari istilah Industri 4.0 yang lahir dari ide revolusi industri keempat, European Parliamentary Research Service dalam Davis menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi 4 kali. Saat ini, perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Gagasan inilah yang diprediksi akan menjadi revolusi industri yang berikutnya. Prinsip dasar Industri 4.0 adalah menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Ada 4 desain prinsip Industri 4.0 yaitu: pertama, interkoneksi atau sambungan, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things, Internet of People. Kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor, termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknis yang meliputi kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat.
kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan atau tidak aman, meliputi bantuan visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Industri kimia sebagai salah satu pionir industri 4.0. Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Adapun implementasi industri 4.0 yaitu meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan pasar bagi industri nasional. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian menetapkan industri kimia sebagai salah satu penerapan industri 4.0 di Indonesia, di mana targetnya menjadikan Indonesia sebagai pemain unggul di industri biokimia. Menurut Menperin, industri kimia nasional tengah difokuskan pengembangannya agar lebih berdaya saing global. Pasalnya, sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta berperan penting sebagai penghasil bahan baku untuk kebutuhan produksi industri lainnya. Pada tahun 2017, industri kimia menjadi salah satu sektor penyumbang utama terhadap PDB nasional sebesar 236 triliun. Ungkapnya, PT Pupuk Kaltim sebagai salah satu industri kimia mempersiapkan langkah guna mendukung proses bisnis PKT dengan konsep Internet of Things. Internet of Things diantaranya melalui Enterprise Resource Planning, Distribution Planning, dan Control System, penjualan pupuk online, serta Precision Agriculture atau sistem pertanian digital. Industri plastik pun siap untuk masuk ke era industri 4.0. Dalam pengembangan era ini, yaitu dengan menetapkan sistem big data, dalam proses produksinya sudah menggunakan sistem pengendalian dari teknologi. Karena itu bisa menciptakan efisiensi, produktivitas yang tinggi, dan mengembangkan riset and development. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu arah perkembangan kimia industri di masa depan. Yang kedua yaitu Making Indonesia 4.0 dengan pembangunan sektor manufaktur dan daya saing regional di bidang industri kimia, yaitu menjadi pemain terkemuka di industri biokimia. Sektor industri kimia adalah dasar dari industri manufaktur karena produknya digunakan secara luas oleh sektor manufaktur lainnya seperti farmasi, elektronika, dan otomotif. Perkuatan sektor industri kimia sangat penting untuk dapat membangun industri manufaktur yang dapat bersaing secara global. Indonesia pada saat ini masih berada pada tahap pengimpor bahan kimia dasar. Namun ingin memperluas kapasitas dan membangun kemampuannya untuk menjadi net eksportir dan produsen bahan kimia spesialis. Indonesia akan memakai sumber daya pertaniannya yang melimpah sebagai salah satu modal untuk membangun keunggulan produksi produk biokimia yang berdaya saing. Nah, selanjutnya adapun strategi industri kimia dalam 4.0 yaitu strategi yang pertama, mendorong pembangunan kapasitas pasokan petrokimia dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor. Strategi yang kedua, membangun industri kimia dengan biaya kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya migas dan optimalisasi lokasi zona industri, termasuk pembangunan lokasi produksi kimia yang lebih dekat dengan lokasi ekstraksi gas alam. Strategi yang ketiga yaitu mengadopsi teknologi 4IR dan mempercepat kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong produktivitas. Strategi yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan produksi kimia generasi berikut dalam produksi biofuel dan bioplastik. Nah, selanjutnya adapun peta jalan menuju kimia 4.0 yaitu pada horizon 1 tahun 2021, inisiatif utamanya yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan kimia dasar,
Sedangkan horizon 2 atau 5-10 tahun pada tahun 2025 yaitu meningkatkan produksi barang kimia perantara. Sedangkan pada horizon 3 pada tahun 2030 menetapkan posisi sebagai pusat bahan kimia khusus bio terkemuka. Nah, sedangkan aktivitas utamanya pada horizon 1 tahun 2021 yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi permurnian nafta dan bahan kimia dasar untuk menyalurkan industri hilir. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pabrik menggunakan teknologi 4IR. Yang ketiga, memperkuat produksi serat sintesis untuk mendukung industri tekstil. Sedangkan aktivitas utama pada horizon 2 tahun 2025 yaitu yang pertama, terus menguatkan produksi serat sintesis. Yang kedua, memperkuat produksi produk perantara yang digunakan sebagai bahan baku di industri lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mengubah biomasa menjadi biokimia dasar. Sedangkan aktivitas utama pada horizon 3 pada tahun 2030 yaitu yang pertama, mengoptimalkan hasil biokimia untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor. Yang kedua, konsolidasi industri kimia spesialis untuk bersaing dengan perusahaan multinasional. Nah, fokus produk pada horizon 1 tahun 2021 yaitu propilen menjadi butadien untuk mengurangi impor bahan kimia dasar yaitu kurang dari 30%. Pada horizon 2 tahun 2025 yaitu sintesis resin menjadi sintesis rubber untuk meningkatkan kontribusi penjualan resin dan serat sintesis sebesar lebih dari 1,5 dikali 1. Pada horizon 3 tahun 2030 yaitu biofuel menjadi biokomposit agar produsen biofuel dan bioplastik menjadi top 5 di dunia. Jadi pada tahun-tahun mendatang, proses industri kimia Indonesia diperkirakan berkembang dengan laju yang mantap. Nah, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 sampai 2035. Nah, salah satu industri yang disinggung pada peraturan pemerintah tersebut yaitu industri kimia dasar berbasis migas dan batubara. Berikut mengenai penjelasannya. Yang pertama yaitu program pengembangan industri prioritas. Nah, adapun pengembangan industri prioritas khususnya industri kimia dasar berbasis migas dan batubara pada tahun 2020 sampai 2035 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pembangunan teknologi nasional untuk memproduksi bahan petrokimia hulu, bahan kimia organik, pupuk, resin plastik, dan karet sintesis. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan keterkaitan antara industri hulu, industri antara, dan industri hilir. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pembangunan industri petrokimia, industri pupuk, industri resin plastik, industri karet sintetik dengan skala besar dalam orientasi ekspor, serta memfasilitasi pembangunan lanjut teknologi propelan dan bahan peledak yang ramah lingkungan. Selanjutnya poin B yaitu kebutuhan teknologi yang dikembangkan pada industri kimia dasar berbasis migas dan batubara. Yaitu yang pertama ada industri petrokimia hulu. Nah, pada tahun 2020 sampai 2024 ini kebutuhan teknologi yang dikembangkan yaitu teknologi gasifikasi batubara atau biomas ke clean atau green energy. Sedangkan pada tahun 2025 sampai 2035 kebutuhan teknologi tersebut dirubah menjadi teknologi gasifikasi batubara atau biomas untuk clean energy.
Selanjutnya ada industri kimia organik. Nah, pada tahun 2020 sampai 2024, kebutuhan teknologi yang dikembangkan yaitu teknologi produksi kimia organik, bio-based polymer, dan teknologi peningkatan efisiensi. Sedangkan pada tahun 2025 sampai 2035, kebutuhan teknologi yang dikembangkan yaitu teknologi nasional skala besar untuk industri kimia organik. Selanjutnya ada industri pupuk dan industri resin sintetik beserta bahan plastik. Untuk tahun 2020 sampai 2024, kebutuhan teknologi yang dikembangkan yaitu seperti pilot plant teknologi nasional untuk pupuk majemuk, untuk resin plastik, dan teknologi peningkatan efisiensi pabrik pupuk existing dan efisiensi pabrik untuk resin sintesis. Sedangkan pada tahun 2025 sampai 2035, kebutuhan yang ditingkatkan yaitu seperti teknologi nasional skala besar untuk industri pupuk majemuk dan teknologi nasional skala besar untuk industri resin sintetik dan bahan plastik. Selanjutnya, industri karet alam dan sintetik. Nah, pada tahun 2020 sampai 2035, kebutuhan teknologi yang dikembangkan yaitu seperti teknologi produksi karet sintetik dan karet alam, dan sintesis rubber dari turunan minyak dan batu bara. Selanjutnya, industri barang kimia lainnya, yaitu seperti teknologi produksi propelan dan bahan peledak. Ini yang akan dikembangkan pada tahun 2020 sampai 2035. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.